Ini awalnya hanya sekadar tetesan darah biasa, namun berubah menjadi benjolan daging berbentuk wajah. Saat dokter hendak melakukan operasi, tiba-tiba benjolan daging itu menyerang balik. Tiba-tiba terdengar suara tawa aneh di ruangan. Ketika Joseph melihat dengan seksama, dia melihat benjolan daging telah berubah menjadi wajah setan. Tanpa ragu, dia mengangkat pisau dan menusuk dengan kuat. Namun tak disangka benjolan daging itu menggigit mata pisau. Kekuatan besar membuat Joseph kesulitan bertahan. Akhirnya, pisau di tangannya pun direbut. Bersama kilatan pisau, jari kelingking Joseph putus seketika. Setan yang menyaksikan situasi ini merasa puas. Dengan bangga mengungkapkan identitasnya. Ternyata dia adalah pembunuh yang diatur oleh Dio. Kartus tando disebut sebagai Empres. Saat itu, seorang perawat masuk secara tiba-tiba. Ketika menyaksikan dokter yang tewas mengerikan di tanah, dia sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Joseph. Dengan cepat berlari ke kantor polisi untuk melaporkan. Dalam sekejap banyak polisi datang setelah mendengar berita. Joseph segera bersembunyi di lorong sempit. Namun tak disangka ia diajak oleh setan. Dengan marah ia memukul tangan ke pagar. Tak disangka setan kecil tumbuhkan tangan. Tidak hanya menahan kedua tangannya di pagar, malah berteriak memanggil polisi untuk menangkap Joseph. Polisi datang setelah mendengar suara. Melihat situasi mendesak, Joseph terpaksa menggunakan gelombang. Namun setan telah menjadi bagian darinya. Benar-benar kebal terhadap kerusakan yang disebabkan oleh gelombang. Dengan tidak punya pilihan, ia menggunakan penyamar ungu. Dengan memanfaatkan ranting, ia memaksa menarik setan itu. Lalu dengan cepat melarikan diri dari kepungan polisi. Menggulung iblis dengan sehelai kain. Namun sebelum dia sempat berlari beberapa langkah, menemukan benjolan di tangannya semakin membesar. Tidak disangka iblis sudah hampir terbentuk. Joseph awalnya ingin menggunakan trik lama untuk mengikat lawan. Ternyata iblis langsung menggigit lengan Joseph. Kemudian melancarkan serangan ganas seperti badai. Diikuti dengan pukulan keras yang dilancarkan. Membuat Joseph terpental ke tanah. Abu harum berterbangan di udara. Membuat Joseph tidak mampu melawan untuk sementara waktu. Dia memanfaatkan kesempatan untuk berguling ke samping. Memegang iblis dan melanjutkan mencari pengganti. Saat itu, Polnareff sedang menjelaskan kepada gadis itu bahwa Hallhorsey yang dicintainya sebenarnya seorang pria buruk. Ketika melihat Joseph berlari dari kejauhan, dia segera memanggil Polnareff ke sudut dan langsung menyatakan perasaannya padanya. Pengakuan tiba-tiba ini membuat Polina sangat senang. Salah mengira bahwa nasib baiknya telah datang. Tanpa disadari, gadis itu sebenarnya adalah pengganti. Sementara itu, Joseph bersembunyi dari kejaran polisi di mana-mana. Setelah melewati gang kecil yang rumit, akhirnya dia mendapatkan keamanan sementara. Semua ini juga berkat sepatu bagusnya. Begitu disebutkan tentang sepatu, saya teringat akan alat hemat uang. Beli aplikasi pengenalan barang luar ruangan selama musim panas untuk mendapatkan harga promosi. Nike, Camel, Wick, Doraemon, dan lainnya membandingkan harga dan tren jaringan secara real time. Harganya sebelumnya lebih dari 1.000, sekarang hanya dijual 200. Platform ini juga melakukan pemeriksaan kualitas pada toko yang terdaftar, hemat uang dan pikiran. Manfaat bagi pengguna di bagian komentar. Bagi iblis, dia hanyalah seorang bodoh. Siapa yang akan datang menyelamatkannya setelah dia berlari begitu jauh? Tanpa disadari, semua ini adalah rencana Joseph untuk merendamu di dalamnya. Tiba-tiba sebuah paku menusuk leher Joseph. Ini adalah yang diambilnya saat pertarungan tadi. Iblis selalu menunggu kesempatan ini. Meskipun tubuhnya kecil, namun kekuatannya sangat besar. Joseph tiba-tiba tidak bisa melawan. Saat-saat genting, cairan di tubuh iblis tiba-tiba membeku dengan cepat. Dalam sekejap dia terikat dan tak bisa bergerak. Saat ini dia baru menyadari. Cairan di tubuhnya ternyata adalah tar batu bara. Namun yang membuatnya bingung adalah, mengapa Joseph bisa menemukan tong minyak dengan tepat. Saat itu Joseph dengan bangganya mengatakan, tadi saat dia menjatuhkan tempat dupa, dia sudah menggunakan kekuatannya untuk membuat peta. Dan melalui pikiran, dia menemukan lokasi tong minyak. Inilah pengalaman bertarung yang telah dia peroleh melalui ujian dan latihan. Kemudian Joseph mengikat iblis di udara dengan tali ungu. Saat ditarik ke bawah dengan keras, iblis langsung terkoyak menjadi 4 bagian. Saat itu, Polnareff tenggelam dalam cinta. Dia tidak sabar ingin mencium gadis itu. Namun gadis itu tiba-tiba memuntahkan cairan dalam jumlah besar. Dalam keheranan Polnareff, seorang wanita gemuk muncul dari dalam tubuhnya. Dia adalah utusan ganda kaisar wanita. Sebuah monster jelek seperti ini menempelkan wajah orang lain pada tubuhnya untuk mengubah penampilannya. Berpura-pura menjadi wanita cantik yang menakjubkan. Terlalu lengah, Polnareff tertipu mati-matian olehnya.